Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya. Kita sekarang saya akan memaparkan mengenai pretest kita kali ini di bab pertama. Setelah sebelumnya di pertemuan kemarin kita membahas tentang kontrak belajar, bagaimana seharusnya belajar dengan saya. Sekarang kita mulai bab pertama kita dengan pretest terlebih dahulu. Seperti yang pernah saya sampaikan di kontrak belajar, untuk setiap pembelajaran dengan saya, kalian harus sudah siapkan bukunya ya. Dan khusus untuk pretest ini, kalian juga harus ditambah dengan siapkan iklan lowongan pekerjaan dari media massa, baik itu cetak maupun dari internet. Pretestnya akan dimulai sebentar lagi, jadi kalian simak dulu harus seperti apa aturan-aturannya. Kalau nanti kalian masih banyak pertanyaan mengenai teknis cara pretestnya, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Tetapi hanya teknis cara pretest, bukan jawaban atau bukan materi. Jadi kalau untuk materi kalian ada yang tidak mengerti, silahkan kalian cari sendiri jawabannya melalui buku ataupun melalui internet, apapun itu. Jadi mengeksplor masing-masing ya. Tapi kalau teknis, bagaimana apa yang harus dikumpulkan, kapan dikumpulkan dan sebagainya, itu simpan di kolom komentar, boleh ya. Baik, kita akan mulai pretest kita. Sudah siapkan semuanya ya? Iklannya sudah ada, bukunya sudah ada. Sekarang kalian simak apa yang bisa kita lakukan di pretest kita kali ini. Kita mulai dengan sebuah quotes. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Jadi, belajar memang lelah, melelahkan. Apalagi bagi yang bukan tidak suka belajar sebenarnya, tapi sukanya lebih banyak ke hal lain gitu kan, ke main, banyak lah gitu kan. Belajar teh seperti sebuah siksaan. Nah, ya gimana lagi, inilah sebuah proses yang memang harus kita lalui supaya nanti masa depan kalian tidak perih menanggung kebodohan. Baik, kita mulai pretestnya. Lakukan yang terbaik, maka hal terbaik akan kalian raih. Ya, kita mulai. Aturan pretestnya. Yang pertama, siapkan iklan lowongan pekerjaan dari iklan media cetak, bukan hanya media cetak, media internet juga boleh. Jadi ini belum sempat dicek, belum sempat diedit. Jadi dari iklan media internet atau media cetak boleh, tetapi dari koran atau majalah, baik itu yang dicetak ataupun di internet ya. Kenapa harus dari koran atau dari majalah? Supaya kalian mudah nanti untuk menganalisis atau untuk menyertakan tanggal dan sumber iklannya. Jadi bisa misalkan dari pikiran rakyat, tanggal berapa, atau dari majalah edisi keberapa dan sebagainya. Selanjutnya, silahkan buka buku paket bab 1 surat lamaran pekerjaan. Jadi selama pretest kalian bebas untuk membuka buku, bebas untuk mencari di internet, bebas untuk mencari referensi lain. Jadi kalau kalian kesulitan, cari saja sendiri nanti ini harusnya seperti apa. Gitu ya. Selanjutnya, silahkan pindai QR code di samping buat referensi lain. Ini hanya salah satu referensi yang ibu sampaikan, yang ibu sediakan. Sisanya kalian bisa mencari sendiri di Google, banyak ya. Jadi silakan berselancar di Google masing-masing untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian ketika kalian pretest. Selanjutnya, pretest dikerjakan masing-masing. Ini untuk mengetahui kemampuan secara pribadi kalian mengenai surat lamaran pekerjaan. Nanti kalian akan akan mempunyai banyak pertanyaan tentang pretest ini, misalnya cara menjawabnya seperti apa. Kalian juga akan mencari sendiri cara menjawabnya seperti apa, dan nanti kalian akan menemukan temuan-temuan yang bisa kalian simpan, yang bisa kalian pakai untuk post-test. Selanjutnya, jawaban dapat berbentuk JPEG, Word, atau PDF. Jadi, kalau berbentuk JPEG, kalian bisa ditulis tangan,
bisa ditulis tangan, atau bisa juga dari Word PDF juga di screenshot. Nah, khusus untuk yang ditulis tangan, perhatikan tulisan tangan kalian. Terbacakah oleh orang lain, khususnya oleh saya? Karena kalau sudah tidak terbaca, saya pun nanti bingung untuk menilainya seperti apa. Gimana gitu kan? Apalagi kalau sudah tidak terbaca, ditambah dengan fotonya juga buram, bagaimana cara saya nanti akan menilainya? Jadi usahakan yang terbaik ya, yang bisa terbaca. Selanjutnya, jawaban dikirim bersama foto iklan lowongan pekerjaannya. Kenapa harus bersama foto iklan lowongan pekerjaannya? Karena saya nanti bisa ngecek apakah surat lamaran pekerjaan kalian ini sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan di iklan lowongan pekerjaan. Jadi nanti kalian mengirimkan 2 file, atau di satu file kan juga nggak apa-apa, tapi ada 2 hal. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan kalian, dan yang keduanya adalah iklan lowongan pekerjaannya. Selanjutnya, jawaban yang dikirim jangan sampai hilang dan disiapkan ketika pembahasan di pertemuan berikutnya. Jadi nanti setelah sesi pretest, Ibu akan menilai hasil pretest kalian, akan menganalisisnya, dan nanti akan disampaikan ketika sesi materi bahwa kesalahan kalian banyaknya di sini, di bagian ini, dan nanti cara kesalahan kenapa itu menjadi sebuah kesalahan dan cara memperbaikinya seperti apa. Kalau kalian jawabannya masih ada dan kalian bawa ketika dan kalian analisis ketika sesi materi, kalian bisa langsung menandai kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan di pretest. Kalau sudah ditandai, nanti berikan cara memperbaikinya seperti apa, supaya nanti ketika post-test, kalian sudah tidak mengulang kesalahan yang sama. Ingat, untuk post-test itu nilainya 70%, gede sekali. Jadi kalau kalian tetap mengulang kesalahan yang sama, rugi besar kalian. Gitu ya. Jadi, jawaban yang dikirim jangan sampai hilang, dan dibawa atau dibuka ketika sesi materi. Jadi kalian bisa langsung mengecek kesalahan kalian ada di mana saja, sehingga nanti tidak diulang ketika post-test. Kuncinya ada di sini sebenarnya supaya mendapatkan nilai post-test yang bagus ya. Selanjutnya, nilai pretest ini akan berkontribusi sebanyak 30% untuk nilai akhir KD. Jadi, 30% lumayan gede kan? Kalau kalian dapat 30% dari 100, taruhlah misalnya pretest kalian dapat 100, kalian dapat 30 kan? Kalau misalnya kalian mendapatkan nilai 100 untuk post-test, 70% dari post-test 70. Jadi nilai akhir kalian adalah 30 tambah 70 sudah 100. Jadi makanya, walaupun ini pretest, bukan berarti kalian bisa asal-asalan, karena nilainya 30%. Selanjutnya, waktu mengerjakan hanya sampai pukul 19. Jadi, silahkan kalian mengerjakan dengan sebaik-baiknya sampai pukul 19 dikirimkannya ya sampai pukul 19 itu. Setelah itu, kalian tidak bisa lagi mengakses pretest ini. Jadi, jam 19, jam 7 malam itu sudah dikirimkan jawabannya ke Ibu. Itu aturan pretestnya. Kalau masih ada pertanyaan, nanti tuliskan di kolom komentar untuk pertanyaan berupa teknis. Selanjutnya, kita ke soal pretestnya. Nah, inilah yang akan dianalisis. Soalnya ada 3. Untuk soal nomor 1 dan nomor 2, kalian akan menganalisis contoh surat lamaran pekerjaan yang ada di halaman 11 dan 12. Silahkan kalian buka dulu bukunya. Ada contoh surat lamaran pekerjaan halaman 11 dan 12. Nanti kalian mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2 berdasarkan contoh surat lamaran pekerjaan yang ini. Kalau kalian lupa dengan apa tugas kalian, bagaimana cara mengerjakannya, aturannya seperti apa, nanti kalian boleh buka file PowerPoint di Classroom ini ya, di Classroom yang ini. Jadi, ini contoh surat lamaran pekerjaan yang akan kalian analisis di nomor 1 dan nomor 2. Sudah ketemu kan? Nah, sekarang ini soalnya. Analisislah surat lamaran pada slide tadi atau pada halaman 11 dan 12. Yang nomor 1, berdasarkan materi halaman 2-5, silakan kalian cek di 2-5 ada materi tentang apa.
tentukan bagian-bagian surat di yang tadi contoh surat lamaran pekerjaan halaman 11 dan 12-nya. Materinya ada di halaman 2-5, yang dianalisisnya di halaman 11 dan 12. Lalu selanjutnya, berdasarkan materi halaman 10, 16, dan 18, tentukan kesalahan-kesalahan pada setiap unsur suratnya dan tuliskan cara memperbaikinya. Hanya kesalahannya saja. Misalnya, kalian menemukan atau merasa bahwa di alamat surat ini salah. Seharusnya S-nya kecil atau seharusnya B-nya kecil. Kalian tuliskan alamat surat salah. Seharusnya Bandung B-nya kecil, September S-nya kecil. Sehingga yang benar adalah tuliskan yang benarnya seperti apa. Tetapi kalau kalian merasa alamat surat sudah benar, tidak perlu dituliskan alamat surat sudah benar. Lewati saja kalau memang merasa sudah benar. Kalian langsung analisis di hal. Hal lamaran pekerjaan. Kalau kalian merasa salah P-nya harusnya kecil ini tadi di sini, maka kalian tuliskan pada bagian hal huruf P pada kata pekerjaan seharusnya kecil sehingga menjadi tuliskan lagi hal titik 2 L-nya besar lamaran pekerjaan. P-nya kecil. Sekali lagi, ketika kalian merasa, oh hal juga ternyata sudah benar, tidak perlu dituliskan bahwa hal sudah benar. Lewati saja, kalian langsung ke alamat surat yang ada di sini. Wah, di alamat surat ini banyak salahnya nih, misalnya. HRD harusnya H titik, R titik, D titik, atau manajer harusnya M-nya kecil, atau PT seharusnya tanpa titik. Kalian tuliskan langsung alamat surat. HRD harusnya H titik, R titik, D titik. Manajer harusnya M-nya kecil, ditulis lagi. PT seharusnya tanpa titik menjadi PT. Seperti itu. Ngerti ya? Jadi, silahkan kalian lihat yang salahnya yang mana, tuliskan kesalahannya apa, dan cara memperbaikinya seperti apa, sehingga hasilnya menjadi seperti apa. Cukup ya, ngerti ya? Selanjutnya kita cek lagi. Itu nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 3, kalau yang nomor 3 kalian menyusun sebuah surat lamaran pekerjaan berdasarkan materi di bab 1. Kalian silahkan cari contoh surat lamaran pekerjaan yang terbaik, yang terbenar menurut kalian. Ikuti langkah-langkahnya. Gitu ya. Jadi setelah kalian menganalisis, setelah kalian mempelajari gitu kan, kalian tahu oh ternyata yang benar seperti ini. Tuliskan berdasarkan iklan yang sudah kalian siapkan. Jadi membuat surat lamaran pekerjaan baru berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang sudah kalian siapkan. Di sini surat lamaran pekerjaannya adalah surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Cukup ya? Nah, oh ya, kalau belum jelas di nomor 1, berdasarkan materi halaman 2-5, tentukan bagian surat. Di situ kalian bisa mengerjakannya, bisa ditulis ulang bagian surat A yang ini, bagian surat B yang ini. Bisa juga kalian screenshot di foto bagian suratnya, surat di halaman 11-12-nya, lalu kalian tandai dari sini sampai sini bagian A, dari sini sampai sini bagian B. Seperti itu ya. Kalau kalian masih belum jelas, kalian boleh menuliskan pertanyaan di kolom komentar, tapi selama berhubungan dengan teknis, bukan dengan jawaban atau dengan teori. Kalau kalian menuliskan pertanyaan tentang jawaban atau teori, Ibu tidak akan menjawabnya. Tapi kalau kalian menanyakan tentang teknisnya, akan Ibu jawab. Begitu ya. Selanjutnya, sudah, jadi itu yang bisa saya paparkan untuk untuk pretest kali ini. Habis ininya. Sampai jumpa di sesi materi. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan sebaik-baiknya karena kalian akan mendapatkan hasil terbaik ketika kalian melakukan hal yang terbaik. Semangat semuanya, selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.